Pada awal 2026, sebuah insiden di Laut Lepas menarik perhatian dunia internasional, bukan karena terjadi baku tembak atau konflik terbuka, melainkan karena pengejaran panjang Amerika Serikat terhadap sebuah kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela, serta keputusan Rusia untuk ikut hadir dengan mengirim kapal selam dan kapal perang ke kawasan yang sama. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana persaingan geopolitik modern seringkali berlangsung secara senyap, terukur, dan penuh perhitungan, jauh dari gambaran perang konvensional. Kapal tanker yang menjadi pusat perhatian ini dikenal sebagai Marinera, sebelumnya bernama Bella I. Kapal tersebut diduga terhubung dengan jaringan perdagangan minyak Venezuela yang berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat. Sejak beberapa tahun terakhir, Washington secara aktif menindak apa yang disebut sebagai shadow fleet, yaitu kapal-kapal yang kerap mengganti nama, bendera, dan rute pelayaran untuk menghindari sanksi ekonomi. Dalam pandangan AS, kapal tanker ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk melewati pembatasan perdagangan minyak Venezuela. Amerika Serikat memulai pengejaran terhadap kapal ini setelah berbagai upaya diplomatik dan administratif dianggap tidak efektif. Unsur Coast Guard dan Angkatan Laut AS memantau pergerakan kapal tersebut selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ketika tanker itu berlayar dari kawasan Karibia menuju Samudra Atlantik Utara. Pengejaran ini dilakukan dengan hati-hati karena kapal berada di laut internasional, wilayah yang secara hukum memiliki batas-batas yang sensitif. Selama pengejaran berlangsung, kapal tanker tersebut dilaporkan mengganti identitas dan akhirnya beroperasi di bawah bendera Rusia. Langkah ini menambah kompleksitas situasi. Bagi Amerika Serikat, perubahan bendera tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran sanksi. Namun bagi Rusia, kapal yang berlayar di bawah benderanya menyangkut prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Disinilah dinamika berubah. Rusia yang sejak lama menentang sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Venezuela memutuskan untuk tidak hanya menyampaikan protes diplomatik. Moskow dilaporkan mengerahkan sebuah kapal selam dan beberapa kapal perang permukaan ke kawasan Atlantik Utara di mana kapal tanker tersebut tengah diburu. Langkah ini jarang terjadi dalam konteks penegakan sanksi dan langsung meningkatkan bobot strategis insiden tersebut. Kapal selam menjadi elemen paling krusial dari pengerahan Rusia. Walaupun tidak ada konfirmasi resmi mengenai jenis atau kelas kapal selam yang dikirim, keberadaannya saja sudah cukup untuk mengubah perhitungan situasi di lapangan. Kapal selam adalah aset strategis bernilai tinggi, dirancang untuk beroperasi secara senyap dan sulit dilacak. Mengirim kapal selam ke area yang juga diawasi ketat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan bahwa Rusia siap mempertahankan kepentingannya tanpa harus menggunakan kekuatan secara terbuka. Selain kapal selam, Rusia juga menghadirkan kapal perang permukaan. Kapal-kapal ini kemungkinan merupakan frigat atau kapal patroli laut jarak jauh yang memang dirancang untuk operasi lintas samudra. Kapal perang permukaan berfungsi sebagai elemen yang terlihat, menunjukkan kehadiran militer Rusia secara jelas, namun tetap terkendali. Sementara itu, kapal selam bekerja di balik layar, memberikan efek pencegah yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata. Yang penting dicatat, tidak ada indikasi bahwa kapal-kapal Rusia membawa atau menyiapkan senjata ofensif berat seperti rudal strategis atau ranau laut besar untuk menghadapi Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut diasumsikan membawa persenjataan standar, sebagaimana lazimnya operasi Angkatan Laut jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa Rusia memilih pendekatan terukur, hadir, mengawasi, dan mengirim sinyal tanpa memicu eskalasi militer langsung. Amerika Serikat sendiri tidak menghentikan operasinya. Washington tetap melanjutkan pengejaran dengan menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan perintah pengadilan dan kerangka hukum sanksi. Meskipun menyadari keberadaan kapal selam Rusia dan kapal perang Rusia di kawasan yang sama, AS memilih untuk tidak menanggapi secara militer.
Tidak ada manuver agresif, tidak ada penguncian radar, dan tidak ada konfrontasi langsung di laut. Akhirnya, setelah pengejaran panjang, Amerika Serikat berhasil menyita kapal tanker Marinera di perairan Atlantik Utara. Penyitaan ini dilakukan tanpa bentrokan bersenjata, meskipun unsur Angkatan Laut Rusia berada di kawasan tersebut. Bagi Washington, ini adalah bukti bahwa penegakan sanksi tetap dapat dilakukan, meski dihadapkan pada kehadiran militer negara besar lain. Bagi Rusia, insiden ini menjadi contoh bagaimana kekuatan laut dapat digunakan untuk menunjukkan sikap tanpa harus berujung konflik. Reaksi Rusia terhadap penyitaan tersebut cukup keras secara diplomatik. Moskow mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum laut internasional dan menyebutnya sebagai presiden berbahaya. Namun reaksi itu tetap berada di ranah politik dan hukum, bukan militer. Ini mencerminkan kesadaran kedua pihak bahwa eskalasi di laut lepas dapat dengan cepat berubah menjadi krisis yang jauh lebih besar. Bagi dunia internasional, insiden ini menjadi pengingat bahwa laut internasional kini menjadi salah satu arena utama persaingan kekuatan besar. Pengejaran kapal minyak Venezuela oleh Amerika Serikat bukan sekedar soal ekonomi atau sanksi, melainkan juga soal kredibilitas dan pengaruh global. Di sisi lain, keputusan Rusia untuk mengirim kapal selam dan kapal perang menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk hadir secara global, bahkan di bawah tekanan sanksi dan konflik geopolitik lain. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini mencerminkan perubahan cara negara-negara besar menggunakan kekuatan militernya. Kapal selam dan kapal perang tidak selalu dikerahkan untuk bertempur, tetapi untuk menciptakan efek strategis, mempengaruhi perhitungan lawan, dan menjaga posisi tawar di panggung internasional. Tidak ada peluru yang ditembakkan, namun pesan yang disampaikan tetap jelas dan kuat. Pada akhirnya, kisah pengejaran kapal minyak Venezuela, keterlibatan Amerika Serikat, dan kehadiran kapal selam Rusia adalah gambaran nyata dari geopolitik modern, sebuah dunia di mana konflik jarang tampil dalam bentuk perang terbuka, tetapi sering hadir sebagai adu strategi, hukum, dan kekuatan simbolik. Di laut lepas yang tampak tenang, permainan besar antar negara terus berlangsung, dengan setiap kapal dan setiap manuver membawa makna yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.